الحمد لله الذي أنزل كلامه على خاتم الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين المكرمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam pengertian menjalankan perintah-perintahnya dan sekuat tenaga untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan ini merupakan momentum bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita. Mari kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan salat wajib kita, salat fardu dan salat sunnah, salat tarawih, salat witir secara berjamaah, serta tadarus Quran pada setiap malam di malam-malam bulan Ramadan. Dalam satu riwayat, seorang Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab lalu berkata, ada satu ayat yang telah diturunkan Allah kepada umat muslim. Andai kata ayat itu diturunkan kepada kami umat Yahudi, pasti kami akan merayakan pada hari diturunkannya. Lalu Umar bertanya, ayat manakah yang Anda maksud? Kemudian Yahudi itu menjawab, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Lalu Umar berkata, demi Allah, sungguh saya mengetahui dengan pasti hari diturunkannya ayat tersebut. Diturunkan kepada Rasulullah SAW pada hari Jumat, hari Arafah, yang menjadi hari raya bagi seluruh kaum muslimin di dunia pada tiap-tiap tahunnya. Sayyid Sabiq mengangkat riwayat di atas dalam buku Anashirul Quwah fil Islam. Ulama asal Mesir itu menulis, berpegang teguh kepada hukum Islam adalah satu keharusan yang penting. Lebih dari itu, Allah menjamin kesempurnaan hukum-hukum yang diberikan kepada kita umat Islam ini, serta menjadikan sebagai cahaya dan petunjuk. Maka barang siapa yang menentangnya, pasti akan sesat dan buta hatinya untuk selamanya. Menurut sahabat Ibnu Abbas, ayat tentang sempurnanya agama Islam berarti Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin seluruhnya bahwa sudah sempurnalah ajaran Islam untuk mereka, sehingga mereka tidak memerlukan penambahan-penambahan lagi, lebih-lebih turunnya nabi-nabi baru lagi. Allah sudah mencukupkannya tanpa ada kekurangan
buat selamanya. Sebagaimana kita ketahui, Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, yang harus diyakini dan dihayati oleh setiap muslim dimanapun dia berada dan pada zaman kapanpun dia hidup. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Namun untuk menyebarkan kebenaran Islam telah ditentukan jalannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu melalui dakwah, bukan dengan tekanan, apalagi dengan paksaan. Dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah syariat Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam diturunkan oleh Allah melalui para Rasul, membawa peraturan-peraturan, hukum-hukum yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Islam mengumpulkan kebenaran murni dari semua agama-agama terdahulu dan merangkum semua pokok ajarannya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh dia adalah musuh yang nyata bagimu. Berkaitan dengan komitmen seorang muslim dalam mengamalkan ajaran Islam, maka sampai-sampai seorang rektor Universitas Al-Azhar Mesir, yaitu Syekh Mahmud Salaut, mengatakan setiap orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia wajib membentuk kehidupannya sesuai dengan ajaran Islam itu. Bahkan ilmuwan Perancis Profesor Roger Garaudi dalam bukunya Profesis del Islam atau Janji-Janji Islam telah merintis pembuktian bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang diperlukan oleh umat manusia demi kelestarian manusia itu sendiri. Pengakuan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mengandung arti bahwa seseorang telah mengikatkan dirinya kepada Allah dan millah Muhammad Rasulullah. Firman Allah, dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketentuan, akan ada baginya pilihan atau ketentuan yang lainnya. Quran Surat Al-Ahzab 36. Jadi siapa saja yang ingin mendalami esensi ajaran Islam perlu membuka, membaca, dan mengkaji Al-Quran, menyimak isi kandungannya. Untuk itu pengetahuan dan pemahaman terhadap isi Al-Quran menjadi sumber utama agama Islam yang diiringi dengan pengalamannya, wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dalam hal ini keutamaan membaca atau tilawah Al-Quran bagi seorang muslim bukan hanya untuk mengharap pahala saja, tetapi lebih dari itu untuk mendapatkan petunjuk jalan yang benar, syiratal mustaqim. Jadi Al-Quran lebih sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, manhaj al-hayah. Kandungan isinya memuat berbagai hal yang dibutuhkan untuk memecahkan dan mengatasi berbagai problem kehidupan yang dihadapi umat manusia, baik persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan-persoalan dalam masyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan dalam hidup, dalam arena internasional atau pergaulan dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin, yang artinya katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman
dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl 102. Dalam fungsinya sebagai petunjuk bagi umat manusia, Al-Quran adalah realitas yang harus digerakkan pribadi-pribadi mukmin yang memahami dan mengamalkannya. Dengan kata lain, perlu adanya penyerapan dan pembudayaan nilai-nilai Qur'ani dalam kesadaran moral dan perilaku umat Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui pendidikan Al-Quran sebagai sarananya dan pengamalan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mengkaji secara pendidikan Al-Quran pada masa Nabi, sahabat dan tabi'in, ternyata tidak sekedar menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang fasih mengumandangkan bacaan Al-Quran dan menghafalkannya. Akan tetapi pendidikan Al-Quran ketika itu sanggup melahirkan pribadi-pribadi muslim yang memiliki pandangan hidup dan akhlak Qur'ani. Di samping itu, dengan Al-Quran mereka juga berhasil membangun kebudayaan, membangun peradaban, kehidupan Islam yang gemilang. Umat Islam di masa lalu mampu mengaktualisasikan Al-Quran bukan dalam syiar dan musabaqah dalam membacanya atau lantunan-lantunan dengan lagu-lagunya, akan tetapi Al-Quran telah membumi dalam kehidupan umat sehari-hari, sehingga tidak ada jarak antara ajaran yang seharusnya dan kenyataan dalam kehidupan umat ini. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping itu mempelajari Al-Quran, setiap muslim juga perlu mempelajari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelasan otentik atas pesan-pesan Al-Quran. Dengan mempelajari Al-Quran dan sunnah akan diperoleh pengertian tentang Islam secara kafah, secara utuh, secara komprehensif. Ini merupakan langkah yang penting untuk mencegah atau menangkal berbagai paham, aliran, dan pemikiran-pemikiran keagamaan yang keliru dan sering menyesatkan di kalangan muslim awam. Islam adalah agama yang mudah dipahami, mudah dipelajari, dan sekaligus mudah diamalkan. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah syariat yang mendunia, karena Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah kepada seluruh manusia. Telah kutinggalkan untuk kamu dua tuntunan. Apabila kamu teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejalan dengan sabda Rasulullah di atas, marilah kita mengaktualisasi Al-Quran dan sunnah dengan menjalani hidup berpayung syariat, yaitu menyesuaikan sikap, perilaku dan tindakan dengan ajaran-ajaran Islam. Seluruh gerak aktivitas pribadi kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam aktivitas kerja, begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hendaklah mengacu pada satu tuntunan, yaitu tuntunan Islam. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara urusan ibadah dengan muamalah. Tuhan tidak hanya diingat dan disebut ketika beribadah saja, akan tetapi juga dalam seluruh kehidupan yang kita jalani. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita tetap harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim haruslah membawa agamanya dari sajadah dan masjid ke jalan raya, ke tempat kerja, di kantor, atau bahkan di pasar, di sawah bagi petani, dan profesi-profesi yang lainnya. Dengan demikian, kehidupan yang penuh petunjuk, rahmat, dan berkah, insya Allah akan kita peroleh di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan terutama di bulan puasa Ramadan ini dan di akhir-akhir dari bulan puasa Ramadan ini, kita senantiasa
memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnahnya, sehingga jalan hidup kita menjadi jalan hidup yang diberkahi dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina wa ala Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wa usalli wa aslimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.